Baik, selamat siang Bu Siti Masyaro. Iya, siang pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah Bapak ya. sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik dan saya juga sudah siap untuk mengikuti kegiatan observasi yang nanti akan saya lakukan ke model pembelajaran Bu Siti Masyaro nanti ya. Kalau boleh tahu nanti mau dipakainya di kelas apa Bu? Kebetulan saya mau menggunakan kelas 10-6 mata pelajaran IPA Biologi. IPA Biologi ya, kelas 10. Nah, dari materi biologi ini saya mungkin pengen tahu Bu, tujuan pembelajarannya nanti akan disampaikan pada topik hari ini apa itu Bu? Di sini tujuan pembelajaran yang saya mau gunakan atau yang akan saya gunakan itu adalah dengan menggunakan pembelajaran model pembelajaran project based learning. Di sini menggunakan metode tanya jawab, presentasi tugas, kelompok tugas dan juga tugas mandiri. Peserta didik di sini mampu menganalisis tentang ekosistem serta komponen di dalam ekosistem itu sendiri. Wah, seru ya. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah masalah, tapi masalah itu akan ditemukan karena adanya kegiatan tugas kelompok ya Bu ya di materi ekosistem tersebut nih. Nah, dari kegiatannya ini Bu, saya ingin tahu Bu lebih spesifik area pengembangan yang ingin dicapai pada peserta didik itu seperti apa Bu? Kebetulan motivasi belajar siswa untuk sekarang yang sudah 20 tahun yang memang sangat rendah sekali ya karena memang berkembangnya gadget yang luar biasa. Maka dari itu di sini pengembangan yang saya ingin capai itu adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif seperti program learning dan juga PJBL, dan juga di sini saya fokusnya mencapai hasil belajar siswa ke ranah kognitifnya Pak, karena memang dengan target KKM yang saya tetapkan sekian udah sesuai dengan apa yang mereka hasilkan gitu Pak. Baik, kalau boleh tahu berapa besar persentase yang Ibu harapkan untuk pencapaian kognitif untuk mata pelajaran biologi tentang ekosistem ini sendiri Bu? Untuk standar KKM sih dari sekolah sih memang menetapkan 73 itu untuk KKM kelas 10 ya Pak. Hanya saja di sini saya menetapkan untuk standar KKM kelas 10 itu adalah 80 Pak. Jadi mereka itu targetnya ke atas di atas 80 gitu. Saya sih harapannya ya mereka bisa mendapatkan hasil bisa 100 atau 90 gitu. Bismillah, mudah-mudahan ya Bu Siti ya. Ya insya Allah kalau kegiatan pembelajaran ini menarik ini sih, saya juga sebagai siswa pasti akan interest sekali nih mengikuti pembelajaran yang Ibu sudah siapkan ini. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan ada tujuan dan juga ada pengembangan. Satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan Bu, kira-kira kiat-kiat apa atau strategi yang seperti apa yang ingin Ibu desain dalam pembelajaran nanti di materi ekosistem ini Bu? Jadi untuk model pembelajaran project based learning di sini banyak sekali yang harus saya persiapkan gitu ya, dari strateginya dari awal yang harus saya lakukan itu apa gitu. Iya. Di sini kan berupa proyek ya Pak ya, jadi mereka akan membuat sebuah alat peraga gitu ya Pak. Nah tapi sebelum mereka membuat alat peraga di sini tentunya saya akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada siswa gitu ya Pak. Jadi sebelumnya satu kali pertemuan saya persiapkan untuk memberikan materi kepada siswa tersebut tentang ekosistem gitu. Kemudian juga di sini saya juga memberikan PowerPoint yang memang interaktif, melihat gambar serta saya sertakan video di situ Pak. Jadi agar mereka mudah untuk membuat alat peraga yang akan mereka buat itu seperti apa gitu. Setelah itu saya berikan LKPD yang memang sudah dipersiapkan terkait alat dan bahan yang akan mereka gunakan. Setelah itu mereka lakukan diskusi dan menetapkan proyek tersebut akan dibuat seperti apa, digunakan siapa, waktunya kapan gitu Pak. Setelah sudah selesai hari itu pertemuan, di pertemuan kedua di situ juga anak-anak sudah membuat alat peraga yang mereka buat gitu ya Pak. Dan akhirnya mereka lakukan diskusi dan presentasi di depan kelas dengan alat peraga yang sudah mereka hasilkan gitu Pak. Dan akhirnya pemaparannya itu mereka sendiri juga. Mereka juga buat PowerPoint, sekaligus juga mereka membuat alat peraga. Jadi di situ saya gabungkan antara IPSIK-nya kemudian dengan alat peraga dari hasil karya mereka sendiri. Jadi ada produk dan ada istilahnya proses yang mereka buat gitu. Luar biasa, ini seru nih kayaknya. Saya jadi gak sabar nih nanti pengen ngeliat bagaimana
kondisi dan aktivitas pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas tadi di 11.6. Mudah-mudahan ya Kak. Iya, mudah-mudahan karena saya lihat seru banget ini Bu, dari yang namanya tadi Ibu aplikasi dari IPEK dan juga materi terus dari penugasan sebelumnya Bu ya, mereka bikin juga ini pasti saya yakin akan ada kolaborasi yang apik dan juga pastinya yang tadi Ibu bilang ada yang namanya Ibu pengen mengharapkan ada program pembelajaran interaktif. Dari yang tadi ada project dipresentasikan atau mungkin masih didiskusikan membentuk kelompok, pasti itu interaktifnya udah bakal muncul sekali. Dan saya mungkin tinggal nunggu bagaimana Bu Siti Masaro nanti berperan sebagai fasilitator untuk mendampingi dan juga membimbing peserta didik Ibu nantinya ya Bu ya. Baik, saya catatkan di sini mungkin catatan saya bahwasanya di kegiatan percakapan observasi di sini mungkin saya catat bahwasanya secara pembelajaran atau strateginya Ibu sudah cukup baik karena kelengkapan dan juga kegiatannya sudah berjalan dengan lancar dan runtun ya secara strategi yang mudah-mudahan nanti tidak ada yang meleset dan sesuai dengan harapannya Bu Siti Masaro. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanya-tanya dulu ya Bu ya sepintas percakapan kita di observasi ini. Nanti saya langsung akan menuju ke kelas Ibu nanti. Kira-kira nanti jam berapa kita? Pukul 1 Pak. Baik, pukul 1. Berarti nanti kita pukul 1 langsung menuju ke kelas 10.6 ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Siti Masaro. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ya kalau kondisi hari ini sangat bersemangat walaupun di jam-jam terakhir ya. Oke anak-anak, kita mulai untuk hari ini. Sebelum dimulai, nggak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah berdoa dan dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu lanjut, coba Ibu cek dulu, Ibu tanyakan apakah sudah rapi nih pakaian kalian sudah. Sudah, Ibu. Bisa Ibu mulai absen? Sudah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Kelas 10.4 memang rajin belajar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali ke kalian terkait materi sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari materi tentang ekosistem. Oke, apa sih ekosistem itu? Hubungan timbal balik. Oke, tinggal tentang. Hidup dengan baik. Di dalam ekosistem itu ada komponen, ya nggak sih? Ada komponen apa saja sih? Komponen biotik dan abiotik. Komponen yang tersusun dari makhluk hidup, komponen yang mana? Biotik. Kalau yang tersusun dari benda mati? Abiotik. Oke, kita lanjut. Komponen abiotik dan komponen biotik itu terjadi atau saling berinteraksi, ya kan? Nah, sebelum itu kalian sudah ditugaskan untuk membuat sebuah alat peraga yang sudah dibuat dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang rantai makanan, ada yang piramida makanan, gitu ya. Ada juga yang jaring-jaring makanan, ada yang daur, air, nitrogen dan lain sebagainya. Untuk hari ini apakah kalian sudah siap untuk presentasi? Anak-anak, agar kita semakin bersemangat agar bisa mengikuti pembelajaran seterusnya dalam kondisi yang nyaman dan fresh dan semangat, mari kita sedikit dulu. Sudah siap? Siap. Biologi ya? Kita mulai. Tes biologi.
Yang selanjutnya akan saya serahkan ke narasumber. Dalam sulfur yang dari oksida berubah menjadi sulfur dioksida dan kemudian menjadi keempat dan kemudian lagi menjadi hidrogen oksida. Tahapan daur sulfur. Yang pertama yaitu daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batu bara yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa gas SO2. Kemudian daur sulfur atau belerang naik ke udara yang membentuk awan sehingga terjadi hidrogen air yang merupakan SO2 di sini. Dan akhirnya menyebabkan terjadi kondensasi yang menurunkan hujan dan biasa dikenal dengan hujan awan. Setelah itu hujan awan turun, maka hasil dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hasil dari kelompok 1. Semoga kelompok yang lain juga lebih bagus dari kelompok 1 ya. Amin. Oke anak-anak, silakan duduk kelompok 1. Oke anak-anak, semua presentasi dari kelompok itu semuanya sudah selesai dan sangat luar biasa hasilnya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya marilah kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan nih Mas. Hari ini kita belajar tentang ekosistem, yaitu terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari elemen hidup, abiotik terdiri dari benang. Oke, luar biasa ya. Jadi kesimpulan kita hari ini kita mempelajari tentang ekosistem. Adanya komponen biotik dan adanya komponen abiotik dan terjadinya saling interaksi antara kedua komponen tersebut. Baiklah, kegiatan hari ini mari kita refleksikan. Siapa yang mau merefleksikan? Silakan Aurel. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup memotivasi saya dan membuat saya bersemangat untuk mempelajari yang lebih jauh tentang ekosistem. Oke, baiklah, untuk minggu depan anak-anak, minggu depan mari kita akan mempelajari materi tentang pemanasan global, tapi sebelumnya kita akan ulangan harian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi, di mana di sini ada rekan saya yang menjadi saya sebagai observernya dan ada rekan saya Bu Siti Mansaro sebagai guru yang saya observasi. Kemudian di sini juga sudah hadir pengajar praktik saya Bu Pustinawati. Ya. Baik, gimana kabarnya Bu Caca hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, senang sekali setelah kita mengikuti kegiatan observasi kemarin dan juga saya juga mengikuti kegiatan pembelajaran ibu di mana itu ada bagian dari kegiatan observasi, dan kali ini adalah percakapan kita yang ketiga atau kegiatan ketiga yaitu pasca observasi. Kira-kira di sini saya ingin mungkin mereview kembali ya Bu, tujuan pembelajaran yang pernah ibu sampaikan itu apa? Ada pembelajaran yang dilakukan? Tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, itu menggunakan metode tanya jawab, presentasi, tugas kelompok, dan tugas mandiri. Jadi peserta didik atau murid itu mampu menganalisis tentang ekosistem serta komponen-komponen di dalam. Luar biasa. Dan bagaimana pada proses kegiatan pembelajaran menurut ibu sendiri ketika sebelumnya ibu sudah merencanakan dan selanjutnya ibu melakukan aksinya, bagaimana sekarang perasaannya ketika sudah terlaksana? Alhamdulillah sangat memuaskan hasil dari observasi kemarin, karena memang anak-anak atau peserta didik sangat antusias dalam proses pembelajaran, karena dengan model pembelajaran project mereka lebih berfokus untuk kolaborasi atau kerjasama dengan peserta didik yang lain untuk menyelesaikan proyek yang mereka buat. Jadi dari proyek tersebut mereka bisa mengetahui, oh prosesnya seperti ini loh, oh daur air itu begini loh. Jadi terjadinya tanya jawab sehingga terjadinya aksi dan reaksi antara peserta didik yang presentasi dengan yang ada di audiens atau yang Luar biasa. Memang pada saat saya melakukan observasi
di sana. Kegiatan pembelajaran ibu sangat hidup sekali dan ada kolaborasi antara ibu sendiri sebagai fasilitator dan juga peserta didiknya pun interaktif ibu ya. Saya lihat itu luar biasa memang yang kegiatan atau model yang ibu buat dan susun pada saat proses pembelajaran. Kira-kira di sini Bu, mungkin pasti ada yang sedikit kurang memuaskan. Apakah ada hal yang menurut ibu wah ini nih harus masih saya pengen kembangkan kembali atau seperti apa enggak Bu? Jadi kemarin kan saya memang memisah-misahkan chat itu dengan konsep bahwa kalau misalnya itu belajar dengan misalnya audio, misalnya visual, jadi mereka itu berbeda-beda, tapi ternyata dari hal tersebut dengan perbedaan atau pembelajaran diferensiasi yang kemarin saya berikan dalam proyek tersebut itu ada saja peserta didik yang memang di yang bagian yang visual itu cuma melihat doang kan, jadi kayak yang tidak antusias, jadi yang satu ini oke gitu, tapi ketika melihat teman yang lain dia males-malesan gitu, jadi kayak udahlah dia aja, jadi kayak menerangkan segalanya itu pada orang yang memang bisa gitu, kan dia merasa ya saya mah dulu aja gitu, jadi kayak kurang termotivasi. Jadi itu kelemahannya sih Pak, dan untuk hasil belajar sih alhamdulillah sih memuaskan ya, karena memang kan tujuan saya itu meningkatkan motivasi dan juga memang meningkatkan hasil kognitif siswa. Hanya saja tadi itu ada saja beberapa siswa atau satu dua siswa yang memang tidak tergerak hatinya, Belum aktif gitu ya, kayak masih kurang belum. di situ gitu kan. Terus hasil kognitif dari siswa tersebut tidak jelas, pastinya kan Tidak di awal maksimal. tidak maksimal. Baik, kalau misalnya masih ada istilahnya kalau untuk target pencapaian berarti dari range antara 1 hingga 10 kira-kira proses pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa? Kira-kira Dari 1 sampai 10 kalau misalnya dilihat dari motivasi secara keseluruhan sih alhamdulillah sudah mencapai ke 9 ya mungkin ya Pak, karena memang tidak secara sebagian besar siswa sudah termotivasi, hanya sebagian kecil paling hanya beberapa persen saja dari 100% paling hanya 5% saja yang memang kurang tergerak hatinya gitu. Jadi alhamdulillah sih dari segi anak-anaknya luar biasa proaktif sekali gitu. baik. Nah, kalau seandainya tadi dari range 1 sampai 10 lalu ibu sudah sampai poin 90, adakah harapan ingin disempurnakan lagi atau ditingkatkan dari 9 itu sendiri? Bisa contohnya mungkin iya paling tidak 9,5 atau 9,7 atau mungkin ingin ekspektasinya positif masuk sempurna anak-anak terlibat aktif atau seperti apa? Dalam suatu kegiatan belajar kan kita mungkin berharap adanya kesempurnaan ya, tapi hanya kita kembali ke peserta didik ya, karena memang mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari segi kegiatan pun mungkin yang sudah saya terapkan tersebut ya tetap pada pendiriannya, jadi harus dilakukan pembinaan secara individu gitu ya. Jadi kayak kamu kenapa begini, kamu kenapa tidak ada antusias gitu. Dengan mungkin dengan cara seperti itu ya saya harapannya sih bisa mencapai 9,5 tadi gitu. Tapi dengan cara pendekatan secara individu, secara personal gitu ya. Karena memang ya hanya orang-orang itu saja yang kadang bolos, kemarin masuk ya mereka tidak antusias, ya itu berat buat saya gitu ya. Itu yang terjadi di kelas tersebut. Baik, pertanyaan terakhir. Berarti kapan dan bagaimana upaya ibu nanti memberikan kepada salah satu individu atau beberapa individu yang mungkin kalau saya dalam di sini adalah oknum peserta didik yang mungkin belum bisa berpartisipasi aktif ya, bagaimana itu? Seperti yang saya katakan tadi Pak ya, jadi saya melakukan pendekatan secara individu atau mungkin dengan coaching dulu ya, atau mungkin dengan menggunakan tiga institusi yang sudah kita pelajari. Kemudian dari situ kita akan tahu bahwa siswa tersebut ada kendala apa sih. Sebenarnya tidak setiap manusia atau setiap anak itu tidak ada yang bodoh ya Pak, semuanya cerdas, tergantung mungkin pembawaan dari masalah yang mereka hadapi, entah dari masalah di keluarga, atau mungkin masalah dengan teman, atau mungkin dia korban apa gitu kan. Kita harus lebih tahu di dalam lagi, kita harus melakukan istilahnya kayak mentoring atau counseling atau selain ya seperti itu, coaching. Jadi mengajak mereka dan terbawa dengan apa yang mereka alami, dan kita akan memberikan arahan dan bimbingan, karena memang kita kan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak tersebut. Luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang nanti ibu upayakan kedepannya
bisa lebih baik lagi dan bisa benar-benar memang paling tidak ya memang sudah walaupun 9 poin sudah Ibu harapkan dan bisa sampai maksimal semuanya terlibat aktif. Terima kasih sekali atas waktu dan kesediaannya Bu Siti Nasaron. Maka boleh saya minta masukannya dari Ibu Serina selaku PP saya bagaimana tentang prosedur kegiatan saya selaku kegiatan coaching ini. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah dari kegiatan coaching yang berlangsung lancar ya. Saya tadi melihat sudah ada tujuannya adalah untuk mengevaluasi ada dalam kegiatan pembelajaran itu ditemukan apa saja dan kita sudah bisa mengidentifikasikan ada masalah dan tadi ada satu siswa yang tidak aktif dan tadi Ibu juga sudah memberikan solusi apa yang harus dilakukan untuk pendekatan sesuai dengan aktif ini supaya nanti depannya bisa lebih aktif lagi. Kemudian Ibu juga sempat bertanggung jawab dengan istilahnya melakukan pendekatan secara individu malahan ya luar biasa sekali. Jadi rangkaian coaching kita ini sudah bisa dipraktekkan sama Pak Rudi dengan baik dalam evaluasi kegiatan pembelajaran mahasiswa. Menurut saya sudah bagus sekali Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Rudi bisa saling istilahnya dengan mahasiswa untuk lebih meningkatkan kegiatan belajar tidak hanya di mahasiswa tapi juga di Pak Rudinya sendiri. Siap, insya Allah nanti diingatkan kembali. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi pada kali ini. Terima kasih, saya Aldi Novianto undur diri. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bye-bye.